Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa wa tawakkalu 'alaihi fa 'alaihi falyatawakkalul mu'minun. Para jamaah salat Jumat Masjid Nurul Barakah Bandara Soekarno-Hatta yang sama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan berkah untuk kita semua. Syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala sudah semestinya menjadi rutinitas setiap muslim. Karena kalau syukur dan pujian kepada nikmat Allah tak rutin dilakukan, khawatir azab pedih yang kita dapatkan. Karena nikmat Allah sendiri rutin kita nikmati, masa syukur pun kepadanya kita hanya lakukan sekali-kali. Dan syukur yang semestinya dilakukan, syukur dengan hati mengakui nikmat itu dari Allah, syukur dengan lisan memuji Allah atas nikmat, dan syukur dengan anggota tubuh menggunakan nikmat tadi untuk kebaikan, sama sekali tidak menggunakan untuk keburukan. Salat beriring salam, mari kita perbanyak kepada Nabi yang sangat kita cintai, teladan hidup kita dalam semua aspek hidup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kita untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Kata beliau, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa aktsiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayhi. Sungguh hari paling baik dalam sepekan adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah salawat kepadaku di hari tersebut, yakni hari Jumat. Karena salawat-salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Tadi diumumkan oleh DKM bahwasanya hari ini hari pertama, tanggal 1 bulan Safar, bulan yang kedua dalam kalender Hijriah tahun 1445 Hijriah. Dan kalau kita lihat kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali yang wafat tahun 785 Hijriah, maka kita akan dapat bahwasanya bulan ini Nabi SAW memiliki beberapa hadis khusus tentangnya. Bulan Safar, Nabi SAW memiliki sejumlah hadis khusus tentang bulan ini. Kita ambil satu saja, misalnya hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, la adwa wala tiyarah wala hamata wala safara wala naw'a wala ghula. Nabi SAW dalam hadis ini menegasikan 6 hal dan sangat relevan dengan bulan Safar, termasuk bagi masyarakat muslim dan masyarakat di Indonesia secara umum. Kata Nabi SAW, la adwa, tidak ada boleh keyakinan bahwasanya penyakit itu otomatis menular dengan sendirinya. Yang maksud dengan adwa adalah keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu, bahwasanya penyakit itu bisa menular, semuanya jenis penyakit, dan bisa menular tanpa ada pertimbangan faktor-faktor lainnya, bahkan tanpa mempertimbangkan izin Allah dan takdir Allah. Ini dinegasikan oleh Rasul. Tidak ada keyakinan seperti itu, tidak boleh. Muslim harus yakin bahwa penyakit tidak semuanya menular. Harus yakin bahkan andai penyakit tersebut menular, dia menular ada faktor-faktornya, dan dia menular hanya dengan sesuai dengan izin Allah, takdir Allah. Dan alhamdulillah kaum muslimin di Indonesia konsisten menjalankan hadis ini, yakin bahwasanya meskipun misalnya beberapa tahun lalu penyakit Covid itu menular, tapi dia tidak menular apa adanya tanpa faktor-faktor yang mempengaruhi. Kita yakin Covid menular, tapi tidak menular
kalau kita menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya, Allah lindungi kita. Kita menjaga kebersihan sesuai dengan ajaran Islam, Allah lindungi kita. Maka alhamdulillah, hari ini bandara kembali ramai. Setelah mungkin 2 tahun lalu bandara sepi. Kita bersyukur pada Allah, kita mengamalkan dengan bimbingan para ulama. Penggalan pertama hadis ini, la adwa. La adwa wala tiarah. Yang kedua, tidak boleh ada keyakinan anggapan sial tentang sesuatu. Ini maksud dengan anggapan sial tentang sesuatu, yakni anggapan sialnya sesuatu yang tidak ada landasan dalil syar'inya. Tidak ada ayat tentang itu, tidak ada hadis tentang itu. Tidak pula adanya riset ilmiah tentang itu. Semisal anggapan bahwasanya angka tertentu membawa kesialan. Apa dalilnya dari Quran? Tidak ada. Apa dalilnya dari sunnah? Tidak ada. Apa ada penelitian, riset ilmiah angka tersebut membawa kesialan sehingga harus hotel-hotel tidak ada lantai dengan nomor tersebut, gedung-gedung tidak ada lantai dengan nomor tersebut, tidak ada kamar dengan nomor tersebut, kalau dapat nomor tersebut maka di skip, nikah tidak tanggal tersebut? Tidak ada. Maka orang Islam diajari Rasulullah, wala tiarah, tidak boleh punya anggapan sial terhadap sesuatu, model-model seperti itu. Penggalan yang ketiga kata Nabi SAW, wala hamata, dan tidak boleh juga punya keyakinan kalau mendengar suara burung tertentu tandanya ada yang mau meninggal. Kalau mendengar suara burung tertentu tandanya ada yang sial. Kalau burung tertentu hinggap di rumah berarti rumahnya mau kena bala. Yang seperti ini dilarang Nabi SAW untuk diyakini. Karena mudarat dan bala itu Allah yang berkuasa, bukan burung tersebut, bukan suara burungnya. Wala hamata wala safara. Penggalan hadis keempat, tidak boleh meyakini sial di bulan Safar. Bulan Safar, para jamaah Jumat perlu ketahui, orang-orang jahiliyah dahulu punya keyakinan bulan ini sial. Mereka tidak mau bikin hajatan umpama menikah di bulan Safar. Kalau ada anak lahir di bulan Safar dianggap anak bawa sial. Kata Nabi SAW, wala safar, tidak boleh punya keyakinan buruk tentang bulan Safar. Bulan Safar sama seperti bulan-bulan lainnya. Min ayyamillah, termasuk hari-hari yang Allah takdirkan, maka dia sama. Kalau diiringi dengan kebaikan membawa berkah. Kalau diisi dengan keburukan membawa mungkin hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atau teguran darinya. Wala nawa, yang kelima, tidak boleh meyakini sialnya rasi bintang tertentu. Tidak boleh karena dia lahir bulan sekian rasi bintangnya X, maka nanti sial rezekinya. Karena dapat tanggal umrohnya bulan sekian, nanti celaka, nggak jadi umroh bulan tersebut. Yang seperti ini dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh Muslim justru malah punya keyakinan terhadap rasi bintang tersebut, apalagi membacanya, apalagi membuat rubrik khusus tentang itu di majalah atau di stasiun televisi. Yang terakhir, wala ghula, dan tidak boleh punya keyakinan bahwasanya hantu-hantu itu bisa membawa malapetaka. Yang diajar Islam adalah kalau seandainya jin menampakkan diri, maka kita disuruh oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud untuk azan, disuruh untuk berzikir, untuk berta'awudz. Bukan malah kemudian orang Islam takut, lari, kabur. Apalagi hanya sekadar katanya, hanya sekadar konon, belum melihat betulan. Kalau melihat betulan saja orang Islam disuruh berani oleh Allah, disuruh berani oleh Rasul SAW. Tidak boleh takut, tidak boleh yakin dia akan mengalahkan kita. Maka apalagi kalau hanya katanya dan konon belaka. Saya ulangi lagi, Nabi SAW bersabda, la adwa, tidak boleh meyakini penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah dan tanpa faktor. Wala tiara, tidak boleh punya keyakinan sial tentang angka, benda, tempat tertentu. Wala hamata, tidak boleh punya keyakinan sial tentang burung atau suaranya. Wala safar, tidak boleh punya keyakinan sial tentang bulan Safar ataupun bulan-bulan lainnya. Wala nawa, tidak boleh punya keyakinan sial tentang rasi bintang tertentu. Wala ghula, tidak boleh takut dengan hantu kalau seandainya melihat. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah Jumat yang dirahmati Allah, meskipun anggapan sial tadi terlarang, tetapi Nabi SAW mengizinkan, bahkan mensunahkan, demikian ijma' ulama dinukil oleh Al-Qadhi Ibn Arabi, bahwa kita disunahkan punya positive thinking terhadap sesuatu. Semisal Nabi SAW ketika perjanjian Hudaybiyah menyaksikan bahwa yang jadi perwakilan orang Quraisy adalah Suhail bin Amr. Suhail ini nama yang artinya mudah, Suhail. Maka Nabi melihat itu mengatakan, sahula min amrikum, urusan kita bakal jadi gampang. Hadis riwayat Ahmad. Maka diizinkan, bahkan disunahkan, seandainya kita misal dapat nomor yang kita senangi, kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan ini membawa kebaikan. Atau kalau misalnya anak kita lahir di bulan Ramadan atau tepat Idul Fitri, tepat Idul Adha, kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan membawa keberkahan. Dan Indonesia pun demikian. Dahulu merdeka 17 Agustus 1445 tepat di bulan Ramadan. Bahkan angkanya cakep, 9 Ramadan tahun tersebut. Maka kita sama-sama boleh, bahkan disunahkan, punya anggapan beruntung, benar-benar mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menginginkan keberkahan bagi Indonesia, menginginkan kebaikan bagi bangsa ini, karena Allah menghadiahkan kemerdekaan tersebut tepat di bulan Ramadan, bahkan di tanggal 9-nya. Allahu a'lam bishawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ikhwanana al mustad'afin ووفق ولاة أمور المسلمين في كل بلاد يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.